الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Terima kasih Ustaz. Kembali kita melaksanakan bincang-bincang tauhid episode yang ketiga. Ini sedikit ada yang saya mau tanyakan Ustaz. Di hadis yang menyatakan pikirkan olehmu ciptaannya, jangan kamu pikir zatnya. Itu artinya dan maknanya bagaimana tuh Ustaz? Dalam kita memahami ya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya baik Pak Jol dan Pak Sodikin, alhamdulillah di malam yang ketiga ini mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerahnya untuk memahami tentang rahasia diri sehingga kita mampu mengenalkan Allah. Memang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah mengutarakan kepada umat ini, kata beliau, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya, makhluknya, dan jangan engkau pikirkan zatnya. Jadi dalam bahasa hadis ini, ya, kita hanya boleh memikirkan tentang ciptaannya atau makhluknya, dan kita tidak boleh memikirkan akan zatnya. Lalu bagaimana cara kita mengambil makna yang terdalam dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Kalaulah kita tidak boleh memikirkan akan zat Allah, sedangkan Allah itu sendiri ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenal, lalu untuk memikirkan dirinya, kita tidak boleh, bagaimana kita akan bisa mengenal Allah? Bagaimana kita akan bisa mengingatkan Allah kalau kita tidak memikirkan akan dirinya? Jadi hadis itu benar maknanya secara syariat. Tinggal lagi kita memahami secara makna hakikatnya. Sehingga tidak ada pernah terjadi kontradiksi bertolak belakang antara hadis dengan pemahaman yang akan kita hantarkan ini. Maknanya secara mendalam, memang tidak ada satupun manusia yang mampu memikirkan akan zat Allah. Zat itu maknanya dirinya. Tidak ada satupun manusia atau makhluk atau nabi sekalipun untuk mengenali zatnya atau dirinya, kecuali Allah itu sendiri yang akan memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, kepada nabinya, kepada orang-orang yang dia pilih. Lalu bagaimana jalan diberikan oleh Allah supaya kita bisa mengenal dirinya? Padahal untuk mengenal dirinya kita tidak bisa paham, tidak akan pernah bisa tahu. Apa yang dikatakan Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya, jangan kamu pikirkan akan zatnya. Jadi memahaminya ini bukan bertolak belakangnya hadis dengan pemahaman tentang mengenal dan memahami akan zatnya. Untuk mengenal zatnya, memang kita tidak pernah bisa. Tapi bagaimana jalan untuk mengenal zatnya? Bagaimana cara kita mengenal akan dirinya? Untuk mengenal akan dirinya, kita mesti mengenal akan ciptaannya. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya, ciptaannya atau makhluknya, itu sebenarnya siapa yang sebenar-benarnya? Nah, ini yang Allah utarakan dalam sebuah hadis qudsi itu. Kata Allah, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi Allah ketika itu beraku-aku dengan dirinya. Kenapa Allah mengatakan dan menegaskan aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud, sekalian alam yang akan zuhir ini, itu semuanya berasal daripada dirinya. Maka, kalaulah segala sesuatu ini berasal daripada dirinya, maka disitulah Allah menjelaskan dialah yang dikatakan perbendaharaan yang tersembunyi itu. Maka apa kata Allah? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu. Sesuatu yang aku ciptakan itu berasal dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi Allah menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Supaya apa? Liya'rifani,
Supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Ya. Akulah sebenarnya yang wujud nyata pada dirinya. Ya. Sekarang mana yang diciptakan Allah dari dirinya? Yang diciptakan Allah dari dirinya sendiri. Ya, inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan makhluk. Ya. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan alam. Alam. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya ciptaannya. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasul, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ciptaannya. Pikirkan olehmu makhluknya. Ya, Mana yang dikatakan ciptaan dan makhluk? Itu yang Nur Muhammad itu. biasa. Makanya untuk mengenal Allah, untuk berliqah dengan Allah, untuk bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, wasilahnya melalui Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itulah yang disebut makhluk, Nur Muhammad itu yang disebut ciptaan, Ya. Nur Muhammad itu yang disebut baharu, Nur Muhammad itu yang disebut sesuatu. Ya. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya alam. Alam itu makna yang sebenarnya adalah alamat untuk mengenali akan diri Allah. Makanya apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kezohiran akan diri kami pada sekalian ufuk. Sekalian ufuk itu yang disebut namanya alam semesta. Ya. Dan juga pada dirimu. Ya, Ustaz. Supaya kamu benar-benar melihat dan menyaksikan kewujudan kami benar-benar nyata pada sekalian alam dan sempurnanya nyatanya wujud aku pada sekalian alam itu pada dirimu. Ya, Ustaz. Makanya yang dikatakan namanya alam, yang dikatakan namanya makhluk, yang dikatakan namanya sesuatu itu, itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad itu. Maka sinkronlah sebenarnya. Jadi untuk mengenal zat kita secara langsung tidak pernah bisa, Ya. tapi kita mesti melalui makhluknya, melalui ciptaannya. Yang dikatakan makhluknya dan ciptaan itu adalah Nur Muhammad. Ya, Ustaz. Nur Muhammad itulah sebagai wasilah bagi kita untuk menemui dan mengenal akan diri yang sebenar-benarnya. Baik, Ustaz. Nah, sekarang siapa Nur Muhammad itu? Nah, kalaulah Nur Muhammad itu adalah makhluk ciptaannya, maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia Muhammad. Apa kata Allah? Wa ja'alulahu min ibadi juz'an. Ya, Ustaz. Bahwa aku jadikan Nur Muhammad itu sebenarnya Nur Muhammad itu adalah bahagian daripada diriku. Belahan jiwaku. Pancaran diriku, tajali diriku, percikan diriku. Ya, Ustaz. Jadi secara bahasa kias, ya, kalau kita ingin merasakan namanya asinnya air laut, Pak Jul dan Pak Sodikin, tak perlu kita menghabiskan seluruhnya air laut itu untuk kita minum. Ya. Tidak akan sanggup kita menghabiskan air laut itu. Tapi kalau kita ingin merasakan asinnya air laut, cukup kita ambil satu tetes, lalu kita rasakan. Kalau kita sudah bisa merasakan satu tetes air laut itu pada lidah kita, yaitu asin, disitulah kita mengenal bahwa air laut itu adalah asin. Itu maknanya. Kita ini sebenarnya adalah satu tetes saja dari sebuah lautan. Ya. Makna dari kias itu sebenarnya bahwa sesungguhnya kita ini adalah bahagian daripada diri Allah itu sendiri. Maksudnya untuk mengenali Allah tak perlu kita kaji alam semesta yang luas ini. Tak perlu kita telaah alam semesta yang sangat besar ini. Terlampau luas pembahasannya. Terlampau lebar penjabarannya. Lalu bagaimana supaya kita paham? Untuk memahami akan rahasia wujud diri Allah,
Cukup kenalilah namanya insan ini. Kalau kita sudah mengenali insan, ya, disitulah kita bisa mengenal Allah. Karena insan ini yang disebut namanya alam sugro. Alam sugro itu alam kecil atau alam mikro. Sedangkan alam semesta disebut namanya alam kabir atau alam makro. Jadi, alam mikro, alam sogir adalah kesempurnaan untuk membaca alam makro atau alam mikro. Untuk mengenal dan menemui Allah, cukuplah kita mengenal dan memahami namanya insan atau diri kita ini. Diri kita ini siapa sebenarnya? Diri kita inilah yang disebut namanya Muhammad itu. Insan itulah yang dikatakan Muhammad. Kalaulah insan itu Muhammad, lalu siapa Muhammad? Muhammad itu adalah rahasia diri Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia diri Allah, itu maknanya tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan tadi bahwa kita ini bahagian daripada dirinya Tuhan. Ya, untuk merasakan air laut, cukup satu tetes saja yang kita rasakan. Dan tahulah kita air laut itu asin gitu. Tidak perlu kita minum, kita rasakan semua air laut. Nggak perlu. Inilah rahasianya yang dikatakan oleh Rasul. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dola lambaida. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, ingin bertatap wajah dengan Allah, keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi, untuk mengenal Allah paling mudah itu, kenalilah diri ini. Inilah yang diingat oleh Nabi, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang marifat itu adalah manusia yang mau memikirkan akan rahasia dirinya. Siapa dirinya yang sebenar-benarnya itu. Ini yang dijelaskan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Jadi mengenal Allah itu cukup melalui mengenal diri. Kalau kita sudah mengenal diri, disitulah kita mengenal akan Allah. Karena diri itu adalah rahasia daripada diri Allah. Kalaulah diri itu rahasia diri Allah yang bernama Muhammad, maka disitulah kita mengenal akan Allah, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia diri itu yang sesungguhnya. Ini yang dikatakan Allah, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku semata-mata. Kalau bahasa kias selalu Ustaz katakan bahwa Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah yang disebut namanya makhluk. Di luar dirinya itu yang disebut namanya ciptaan. Makhluk dan ciptaan itu, itulah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya di luar dirinya. Maka sesungguhnya Muhammad itu adalah kezohiran, kenyataan untuk memandang akan wujud rupa Allah itu sendiri. Kalau boleh dibahasakan, ya, Muhammad itu adalah zohirku dan aku Allah adalah sebagai batinnya Muhammad. Muhammad itu adalah tubuhku dan akulah ruhnya Muhammad. Muhammad itu adalah sifatku dan aku Allah adalah zatnya Muhammad. Berarti Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua nama tapi esa wujudnya. Satu dirinya juga. Kalau diterjemahkan secara bahasa ahad, Allah tu diriku, Muhammad tu wujud aku. Inilah yang selalu Ustaz utarakan, perjumpaan Muhammad dengan Allah, pertemuan Allah dengan Muhammad itu dalam satu wujud. Satu rupa, satu nama, dan satu rahasia. Sempurnanya satu wujud. Satu rupa, satu nama, satu rahasia, itulah yang disebut namanya dengan insan. Jadi tidak bertolak belakang antara hadis dan cara kita berpikir. Memang secara langsung kita tidak akan pernah mampu mengenal akan Allah. Sebab yang bisa mengenal Allah itu adalah Allah itu sendiri. Tapi bagaimana Allah itu bisa dikenal? Maka dizahirkannya lah dirinya, ditajalikannya dirinya. Tajali dirinya itu yang disebut namanya makhluk dalam bahasa syariatnya.
Nah, kalau kita urutkan yang pernah Ustaz sampaikan, Yes, Ustaz. ya, tajalli dirinya yang disebut namanya Muhammad itu, ya, secara bahasa syariatnya, Muhammad itu yang disebut namanya makhluk. Muhammad itulah yang disebut namanya ciptaan. Nah, secara bahasa tarekat, Muhammad itulah yang disebut namanya cermin. Atau mir'atillah. Tempat memandang wujud nyatanya rupa diri Allah. Ya, Ustaz. Nah, secara hakikat Muhammad itu yang disebut ainullah, wujudullah, kenyataan memandang wujudnya Allah. Ya, Ustaz. Secara makrifat Muhammad itu tiada lain adalah aku sendiri, kata Allah. Makanya dikatakan Allah dalam hadis qudsi, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau, aku ciptakan engkau untuk menyatakan akan diriku. Menyatakan akan diriku itu maksudnya, aku ciptakan engkau untuk mengenal diri aku. Akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada diri engkau itu. Ya, Nah, dalam bahasa makrifatnya, ana, anta, ana. Aku adalah engkau, engkau itu adalah aku sebenar-benarnya. Baik, Ustaz. Jadi sedikit mau saya tanyakan, Ustaz. Jadi maksudnya Allah itu mentajalikan, menciptakan. Apa tujuannya, Ustaz? Sementara tadi Ustaz menyatakan aku ini adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal. Ya. Lalu Allah itu sendiri setelah mentajalikan, maksud Allah mentajalikan kita ini untuk apa gitu, Ustaz? Iya. Sebenarnya sudah terang apa yang disampaikan Allah itu. Untuk apa Allah mentajalikan dirinya? Iya. Allah mentajalikan dirinya sebenarnya Allah ingin melihat kesempurnaan akan kebesaran dirinya. Allah mentajalikan dirinya sebenarnya Allah ingin melihat kesempurnaan akan pujian dan kesucian dirinya. Makna yang sebenarnya Allah ingin melihat dan mengenal bahwa dialah yang maha suci, dia yang maha terpuji, dia yang maha besar. Dialah yang katakan jalal, dialah yang disebut jamal, dialah yang dikatakan kohar, dan dia pula yang disebut namanya kamal itu. Maka dikatakanlah jalalullah, jamalullah, koharullah, dan kamalullah. Siapa si jalal? Si jalal itu aku. Siapa si jamal? Si jamal itu aku. Siapa si kohar? Si kohar itu aku. Siapa si kamal? Si kamal itu aku. Itu yang dibahasakan tadi. Allah itu bercermin untuk melihat akan rupa dirinya sendiri. Nah, kalau bahasa yang halus lagi, bahwa Muhammad itu adalah bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Itulah rahasianya, tidak pernah berpisah cerai bayang-bayang dengan wujud bayang-bayang. Satu dia berarti, Ustaz, ya. Siapa bayang-bayang dan siapa wujud bayang-bayang? Bayang-bayang itu yang disebut namanya sifat, wujud bayang-bayang itu disebut namanya zat. Ya, Ustaz. Itu yang disebut namanya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Ya, Ustaz. Itu pula yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa Muhammad itu adalah bahagian daripada diriku. Ya, Ustaz. Nah, itulah maknanya Allah itu ahad. Sebab kalau ada yang lain, ya, selain daripada dirinya, sudah ada dua Tuhan itu. Sudah ada dua wujud tuh. Ya, ya, Padahal Allah itu cuma ahad. ya. Rob satu-satunya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti ada dua Tuhan di situ. Ada dua wujud tuh. Ada dua diri. Ya, Ustaz. Jadi tinggal lagi cara pemahamannya saja. Kalau bahasa kiasnya ganti tempat duduk aja tuh. Iya, Ustaz. Contohnya Pak Jul duduk di situ. Iya, Ustaz. Lalu coba geser sini Pak Jul. Iya, Ustaz. Ini yang namanya berganti tempat duduk. Iya, Ustaz. Duduk lagi sana. Iya, Ustaz. Pertanyaan Ustaz sama Pak Jul, Iya. samakah yang duduk di sebelah sini dengan yang duduk di sini tadi? Sama, Ustaz. Kalau memang sama, siapa tuh orangnya? Diri dia juga, Ustaz. Ya dirinya juga yang pindah-pindah nih siapa nih? Itu. Pak Jul kan? Iya, Ustaz. Ya Pak Jul tuh. Jadi itulah bahasanya. Iya, Ustaz. Ketika dia batin disebut Allah. Ketika dia zahir disebut namanya Muhammad. Ketika dia batin disebut namanya zat. Ketika dia zahir disebut namanya sifat.
Ketika dia batin disebut namanya Qadim. Ketika dia zahir disebut apa? Baharu. Baharu. Ketika dia batin disebut namanya Khaliq. Ketika dia zahir disebut makhluk. Ketika batin disebut namanya Abid. Ketika zahir disebut Ma'bud. Itu dia. Ya, salah. Jadi jangan kita tertipu dengan bunyi kata dan bahasa. Makanya ulama kasab mengatakan ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini, dua lisan ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan kamu mendengar ucapan itu secara zahir saja, tapi pahamilah kata-kata itu ya secara makna hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi mengeluarkan bahasa hakikat dengan menggunakan bahasa syariat memang agak rumit dan sulit. Maka pahamilah bahasa hakikat yang keluar melalui bahasa syariat itu dengan rasa. Jadi kalau bahasa ustadznya Pak Sodik, rasu dibawa naik, pareso dibawa turun, rasu yang dirasoi. Jangan mati rasu. Wah, yang mati rasa ya. Rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Rasa yang dirasakan. Iya, Itu yang mesti dipahami. Iya, Yang naik nih ya. Siapa yang naik? Siapa yang turun? Siapa yang masuk? Siapa yang keluar? Ketika naik apa sebutannya? Ketika turun? Allah. Tuh. Apa makna sebenarnya tuh? Dia juga di situ, Ustaz. Dia juga. Iya, Kalau dalam bahasa makna kan naiknya turunnya Allah. Iya, kalau bahasa terjemahkan dia Allah. Makna hakikat dia itu adalah aku. Maka Allah itu maknanya aku Allah. Yes. Aku Allah. Kalau dipahami makna hakikatnya secara umum, Allah masuknya, Allah keluarnya. Allah turunnya, Allah naiknya. Ya Allah juga tuh. Itu tuh aku Allah tuh. Oh, itu dia maknanya saya. Itu dia juga di situ. Atur naik kalau kita memahaminya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, tadi kan ada juga Ustaz sampaikan mengenai hadits qudsi, al-insanu sirri. Artinya apa? Insan itulah rahasia. Yang ingin saya tanyakan, makna rahasia ini apa, Ustaz? Kenapa Allah tuh berahasia-rahasia, Ustaz? Sementara Allah tuh udah jelas dia menjelaskan akan kenyataan dirinya. Lalu Allah tuh sendiri menyatakan itu adalah rahasiaku katanya, Ustaz. Mohon penjelasan. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya bahasa Allah tuh bahasa yang penuh dengan bahasa filosofi yang sangat dalam. Biasa. Rahasia itu bagi yang tidak mengenal. Bagi yang mengenal tidak ada rahasia. Itu dia, Ustaz. Allah itu benar-benar nyata, terang dan jelas pada segala yang zahir. Bahwa segala yang zahir itulah kenyataan, wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Iya. Siapa yang mampu mengatakan Allah itu benar-benar terang, jelas pada segala yang zahir, itu orang yang sudah mengenal. Bagi orang yang tidak mengenal, pasti dia mengatakan Allah itu gaib dan Allah itu batin. Bagi orang sudah mengenal, Allah itu tidak batin. Allah itu telah zahir. Karena yang zahir itulah wujud rupa yang batin itu yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang bahasa rahasia itu permainan kata sebenarnya. Rahasia itu bagi yang tidak kenal tuh. Dan tidak ada rahasia bagi yang sudah kenal gitu, jadi itu permainan kata. Lalu kita ambil makna ilmunya. Kenapa manusia, insan itu dikatakan rahasia Allah? Makna yang sebenarnya, insan itu dikatakan rahasia Allah. Insan itulah sebenarnya tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Karena insan itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nyatanya zatnya Allah, nyatanya sifat Allah, nyatanya asma Allah, nyatanya af'al Allah. Disitulah dikatakan insan itu adalah rahasia Allah. Baru kita patrikan. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah, yang disebut namanya rahasia Allah, insan itu yang sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Karena insan itulah rupa wujud Allah yang sesungguhnya, dikatakanlah insan itu rahasia Allah. Jadi disembunyikan Allahnya pada manusianya. Dalam bahasa Ustadz,
Pandang zohirnya nampak manusianya. Pandang batinnya tampak Allahnya. Jadi pandangan zohir memandang manusia. Iya, Ustaz. Kenapa? Karena dia berbentuk dan berupa. Iya, Ustaz. Pandangan batin tampak Allahnya. Makanya Ustaz selalu menghantarkan kita ini kepada paham muwahhid. Muwahhid itu pandang yang satu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak manusianya. Iya, Ustaz. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Rupanya manusia itu sebenarnya wujud nyatanya diri Allah. Kenapa manusia itu wujud nyatanya diri Allah? Karena manusia itu disebut rahasia Allah. Iya, Ustaz. Karena dia adalah rahasia Allah, diistilahkanlah dalam bahasa tauhid wujudullah. Iya, Ustaz. Wujudnya Allah itu. Baik, Ustaz. Jadi artinya, Ustaz, Allah itu sudah nyata di bumi dan tidak gaib lagi, Ustaz, ya. Bagaimana kita memahami, Ustaz? Ya, Allah itu sejak mula adanya, Ya, adanya. memang betul-betul wujud nyata dan terang. Dahulunya nyata, sekarangnya nyata, akhirnya juga nyata. Dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap nyata. Dahulu Allah, sekarang Allah, dan yang akan datang juga Allah. Itulah rahasianya. Wal awalu, wal akhiru, wal zohiru, wal batinu. Dan kita tidak pernah ada. Dulu kita tidak pernah ada, sekarang Juga tidak pernah ada, akan datang juga pernah ada. tidak pernah ada. Siapa yang mengatakan dahulu ada, sekarang ada, yang akan datang ada juga, itu ngaku-ngaku tuh. Kalau kita ngaku-ngaku ada dahulu, sekarang dan akan datang, itulah yang diingatkan Nabi, ujudu kazanbut. Adanya pengakuan dirimu yang mengatakan dirimu ada dahulunya, sekarang dan akan datang, itu adalah dosa. Berarti kamu sudah menyandingkan dirimu dengan Tuhan. Sudah ada dua Tuhan di situ. Kalau kita Allah menyampaikan satu seperti dan kamu itu, satu. Padahal dirimu la haula boleh dikatakan memudahkan mereka bisa menerima Jadi dari akan sejak ketauhidan sononya itu, kata Pak Sodikin, cara-cara kita yang ini la haula wala quwata buat illa mereka billah. katakanlah Sekarang dari juga segi la haula wala quwata illa billah. Akan struktur datang la haula kependidikan wala yang quwata illa billah. mohon maaf, Begitulah katakanlah yang kita SMP ke bawah kayak gitu, memurnikan dari segi akan wawasan wujud keesaan itu Allah itu. dengan Sehingga cara tidak seperti lagi apa terpandang ada diri yang lain, ada wujud yang lain, ada rupa yang lain, selain daripada wujud rupa dirinya sendiri di situ. Itu yang dikunci oleh ulama, suhudul wahdah fil wahdah itu. Pandang yang satu, tampak yang satu. Pandang Allah yang tampak Allah. Kenapa? Bikuli se'in muhid. Karena aku cuma satu-satunya, maka aku yang meliputi segala sesuatu yang ada ini. Itu Pak. Ini kita berada di lingkungan masyarakat. Kita juga berkeinginan bahwa masyarakat itu supaya bisa mengerti dan tahu tentang masalah ketauhidan itu. Iya. Hanya saja kalau kita menyampaikan seperti itu untuk boleh dikatakan memudahkan mereka bisa menerima akan ketauhidan itu, cara-cara yang buat mereka katakanlah dari segi struktur kependidikan yang mohon maaf katakanlah yang SMP ke bawah kayak gitu, dari segi wawasan itu dengan cara seperti apa ya Ustaz? Ilmu ketuhanan ini kan wajib untuk diketahui, wajib hukumnya. Lalu kalaulah ilmu ketuhanan ini wajib diketahui, dipelajari oleh anak-anak kita, tinggal cara kita menyampaikannya. Karena Allah berpesan kepada Rasulullah bagaimana cara memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya. Apa pesan Allah kepada Rasulullah? Kalau bahasa kerennya, apa WA Allah kepada Rasulullah? Jadi WA-nya Allah itu kepada Rasulullah ini bahasanya agak terlampau vulgar sekali kan? Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hei Muhammad, itu bahasa kira-kiranya bahasa hati, bahasa rasa. Serulah hai Muhammad umatmu, hambaku, untuk dia bisa mengenal, menemui aku ini. Pertama, bil hikmah, dengan cara hikmah. Yang kedua dengan cara mau'izah. Dan yang ketiga dengan cara mujadalah.
Cara pertama adalah cara hikmah. Hikmah itu arif dan bijaksana. Ustaz selalu mengkiaskannya karena menyampaikan bahasa hakikat mesti dengan kias dia. Seperti mengambil rambut di dalam tepung, rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berserakan. Iya, Ustaz. Dakwah kita diterima oleh mereka yang mendengar, ya, dan mereka pun tidak pernah membantah dan mengatakan kita ini kafir. Inilah kita mesti meniti ke dalam ruhaninya. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita cara penyampaian ini. Yes, bertangga naik, berjenjang turun. Bahasa Nabi, khotibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah dakwah ini. Kenalkanlah Allah itu kepada umat ini dengan cara sesuaikan dengan akal pikirnya, sesuaikan dengan kemampuannya, sesuaikan dengan nalarnya. Iya, Ustaz. Nah, jadi Rasulullah memperkenalkan Allah itu, ya, itu metodenya, kurikulumnya itu 3 itu cuma bil hikmah, mau'izah, dan mujadalah. Hikmah itu dengan arif bijaksana, mau'izah ini dengan pengajaran yang tepat, bahasa yang mudah, bahasa yang ringan, mudah dicerna. Ya, tapi dia bisa mengerti. Jadi memahaminya itu dengan santun, bahasa yang mudah dicerna lah. Banyak contoh-contoh dan misal kita umpamakan. Nah, kemudian yang ketiga dengan mujadalah. Mujadalah itu dengan diskusi dan muzakarah. Sekarang kita ini muzakarah dan diskusi. Jadi kita melihat audiennya. Kapan kita melakukan dengan hikmah, kapan kita melakukan dengan mau'izah, dan kapan kita melakukannya dengan mujadalah. Dan kapan kita bisa melakukan ketiga-tiganya. Jadi kalau dipisah satu-satu, mujadalah itu tentu orang-orang ulama, labai, kiai, orang-orang yang sudah mencium baunya tauhid ma'rifat ini. Itu udah bisa diajak berdiskusi. Tapi kalau anak-anak tentu dengan mau'izah, dengan pengajaran yang penuh arif dan bijaksana, bahwa adanya alam ini ada yang menciptakan. Ya, jadi yang menciptakan alam ini itu adalah Allah. Berarti kalau alam ini yang menciptakan adalah Allah, alam inilah sebagai bukti adanya Allah itu. Sebab tak mungkin alam ini ada, langit dan bumi ada kalau tidak ada Allah. Nah, itu memahaminya pelan. Tapi kalau udah agak tinggi sedikit, balikkan cara penyampaiannya. Jangan dikatakan alam, langit dan bumi ini bukti adanya Allah. Tapi katakanlah Allah itulah bukti adanya langit dan bumi ini. Sebab kalau dikatakan alam, langit dan bumi ini bukti adanya Allah, berarti adanya Allah itu bersandar kepada alam. Bersandar kepada langit dan bumi. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, tentu Allah tidak ada. Padahal adanya Allah itu bukan karena adanya langit dan bumi. Jadi kesimpulannya, kalau adanya Allah itu bukan karena adanya langit dan bumi, itu makna yang sebenarnya Allah itulah bukti adanya langit dan bumi itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya. Jadi kalau dibuatkan secara bahasa kiasnya, Pak, sebenarnya kita ini, ya, bagaimana kita mampu menjadikan diri kita ini sebagai juru masak, sebagai koki untuk melayani manusia, sehingga manusia yang kita layani tadi, dia bisa menikmati makanan itu dengan enak, lezat, dan nikmat. Satu contoh Ustaz selalu katakan, kias yang mudah dipahami oleh orang awam. Anak kita ini tidak suka namanya dengan ubi kayu atau singkong. Ya. Sebab kalau dibilang ubi kayu dan singkong itu udah malas saja deh. Lalu karena ayah nih mampu dia menjadikan dirinya sebagai juru masak, koki, dia bisa merubah bentuk singkong tadi itu yang tidak disukai oleh tanah menjadi keripik, menjadi kecumui, menjadi ongol-ongol, entah apalah namanya bahasa bapak tuh, keletuk namanya tadi, ubi kapar itu apa? Getuk. Jadi ketika dia ganti, kita buat namanya keripik, ketela, kecumui, ketuk namanya, dikasih kelapa, dikasih sedikit garam, dikasih sedikit gula pasir, dimakannya terasa enak, manis.
ketika itu dia bertambah-tambah, dia minta kepada kita. Padahal yang dimakan itu adalah sesuatu yang tidak disukainya. Iya. Namun karena kita rubah cara penyajiannya, sehingga dia memakan ketuk, Iya. Ketuk ubi kayu tadi itu merasa nikmat dan asik bagi dirinya. Kenapa? Karena kita mampu merubah ubi tadi itu menjadi ketela dan sebagainya tuh. Iya. Jadi tanpa disadarinya dia sudah menikmati apa yang tidak dia sukai sebenarnya. Jadi memang jadikanlah diri kita ini menjadi juru masak, menjadi koki untuk melayani umat ini disesuaikan dengan kemampuan seleranya. Jadi kita mesti pandai membaca situasi dan kondisinya. Begitulah Rasulullah itu. Makanya Nabi mengatakan likulli shay'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebab di situ. Kita meniti ke dalam dirinya itu melalui sebab itu tadi. Ketika dia ada masalah, ketika dia ada kesulitan, ketika ada problem, itu sebab meniti ke dalam dirinya tadi itu. Nah, kalau dia punya kemampuan, tentu dia mampu melepaskan masalah itu, bahkan tidak ada problem bagi dirinya. Namun karena dirinya itu ada yang menguasai, disitulah manusia itu kadangkala dia tidak mampu menyikapi masalahnya. Walaupun dia itu adalah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, ya, keberlianan otaknya, kecerdasannya. Tapi ada di balik keberlianan otaknya tadi, akal pikirnya itu, ada sesuatu zat yang menguasai dan menggenggam jiwa itu. Supaya manusia itu mampu memulangkan semua urusan tadi itu, kembalikan kepada Allah sebenarnya. Iya. Itu cara pemahamannya, Pak. Jadi Ustaz, bagaimana cara kita untuk supaya kita tidak terjebak dengan ujuduka zanbun Ustaz, ada dirimu itu dosa. Karena tadi Ustaz sudah sangat terang dan jelas menjelaskan bahwasanya wal awalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Artinya apa? Diri kita dari awal kan sudah tidak pernah ada, Ustaz. Lalu bagaimana untuk cara kita menghilangkan ada yang wujud dirimu itu dosa, Ustaz? Bagaimana itu apa ya, Ustaz? Ya kita mesti ikhlas ya, menyerahkan diri kita ini kepada Allah zahir dan batin, bahwa akuilah kita di hadapan Allah tidak pernah ada sejak mula adanya. Kuburkanlah diri ini untuk selama-lamanya. Nyatakanlah Allah saja yang wujud dan yang ada, dan akui pula kita tidak pernah wujud dan tidak pernah ada sejak mula adanya. Sejak mula adanya itu, sejak Allah itu wujud, di situ kita tidak pernah ada, karena Allah lah yang wujud awalnya sampai akhirnya. Allah yang wujud zahirnya sampai kepada batinnya. Jadi kalau dalam bahasa kaji, kita mesti keluar dari diri kita. Jadi keluar daripada diri itu maksudnya, inilah yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajal sampai. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Ini maksudnya mati di dalam hidup. Mati sebelum ruh meninggalkan tubuh ini. Makna yang sebenarnya, apa yang dimatikan? Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri yang merasa wujud dan yang merasa ada itu. Ini mesti diakui. Dan itu semua adalah bentuk anugerah Allah juga kepada kita. Bentuk anugerah Allah. Tapi ketika kita sudah ada kesadaran untuk melepaskan diri ini, untuk keluar dari diri kita ini, sebenarnya kita sudah diberi Allah rahmat. Allah sudah beri kita anugerah. Allah sudah beri kita ini pemahamannya. Allah sudah tarik batin itu. Bukti Allah tarik batin kita. Maka muncullah suatu kesadaran di dalam diri bagaimana kita ini betul-betul zahir dan batin tidak pernah ada. Yang ada itu zahir batin hanyalah Allah semata-mata. Ini dilatih. Makanya orang-orang arifin itu selalu melatih pandangan hati ini dengan cara hapuskan sekalian alam dan hapuskan pula sekalian diri dalam pandangan hati. Bahwa dalam pandangan hati sekalian alam, sekalian diri
tidak pernah ada. Yang ada itu hanyalah Allah semata-mata pada alam dan pada diri. Ini dilatih. Nah, jadi bahasa yang mudahnya begini. Pandang dengan mata zohir, Iya, Ustaz. kemudian tilik dengan pandangan basyirah. Tilik dengan pandang basiroh. Iya. Pandang dengan pandangan mata zohir, yang nampak itu adalah makhluk. Makhluk, iya. Yang nampak itu adalah ciptaan. Iya. Yang nampak itu adalah insan. Iya, Ustaz. Yang nampak itu adalah alam. Ini pandangan zohir. Setelah dipandang dengan pandangan zohir, yang nampak makhluk, alam, ciptaan tadi, lalu pandang dengan pandangan basyirah. Rupanya makhluk itulah sebenarnya wujud nyatanya Allah itu. Kalau bahasa Ustaz selalu, yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Iya. Ya. Iya, Ustaz. Yang menjadikan baharu itu yang jadi baharu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Makanya Allah mengatakan, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Muhammad. Itu sebenarnya nyatanya aku itu tempat memandang nyatanya diriku. Iya, Ustaz. Yang kedua, wa khalaqu Adam ka suratihi. Aku jadikan juga Adam itu juga tempat memandang rupanya akan diriku. Yang ketiga, khalaqal insan ala surati Rahman. Dan dijadikan insan itu juga tempat memandang akan rupanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku, Adam itu aku, Muhammad itu aku. Maka akulah yang bernama Allah. Wujud aku yang bernama Muhammad. Rupa aku yang disebut Adam. Rahasia aku yang disebut insan. Jadi insan itu rahasiaku, Adam itu rupaku, Muhammad itu wujudku, Allah itu diriku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zatku sendiri. Aku yang menanggung sifatku sendiri. Aku yang menanggung asma dan af'alku sendiri. Dikiaskanlah perjumpaan Adam, perjumpaan Muhammad, perjumpaan insan kepada Allah, perjumpaan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Jadi perjumpaannya sekali saja seumur hidup. Bukan sekali 24 jam, apalagi 2 kali 24 jam. Melapor ke Pak RT nanti. Jadi Ustaz, maksud dan makna satu perjumpaan itu apa? Satu perjumpaan rahasia, kemudian nama, rupa, satu wujud. Itu makna yang bisa kita ambil apa, Ustaz? Makna yang kita ambil dari itu, hanya Allah cuma satu-satunya. Kalau Allah satu-satunya, maka dikiaskanlah dengan bahasa hakikat perjumpaan makhluk itu dengan Allah perjumpaan satu wujud. Ya, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Itulah cara menghantarkan pemahaman kepada wahdatul wujud. Hanya dia satu-satunya yang wujud. Jadi kata-kata ini untuk menghantarkan kepada makna wujud yang sebenarnya, itulah wujud Allah satu-satunya. Karena Allah yang bercermin. Allah ingin melihat dirinya. Jadi kata itu hanya menghantarkan paham saja. Ya. Sebenarnya kalau kita dah sampai kepada paham, Allah itu segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya rupa diri Allah, maka jangan disebut lagi perjumpaan satu wujud. Tidak ada lagi sebutan itu. Tidak ada bahasa perjumpaan lagi. Memanglah kata Ustadz, yang songgok kok dia lah tuh, yang satu batangnya dia lah dia, yang segala yang wujud dia itu apa juga lagi. Di situ makna kala lisanu keluh lidah itu. Tapi kalau tidak dizahirkan dalam bentuk kata-kata, tidak dizahirkan dalam bentuk ucapan dan lafaz, bagaimana umat ini akan paham tentang dirinya itu? Bagaimana dia akan bisa mengenal Allah padahal Allah itu sudah nyata pada dirinya? Contoh aja lah. Sebelum Pak Jul dengan Pak Sodik ini mampu mengenal Allah zahir dan batin secara sempurna, wujud nyata pada diri ini, pasti Pak Jul dengan Pak Sodik ingin mencari dan menemui Allah. Sekarang ketika Pak Jul dan Pak Sodik sudah menemui Allah, sudah mengenal Allah,
pada diri sendiri, maka ketika itu perlukah Pak Jul dan Pak Sodik mencari-cari Allah juga lagi? Tidak perlu, Ustaz. Kenapa tidak perlu lagi dicari? Karena sudah nyata dia. Ya, karena udah nyata. Iya, Baru kita mengatakan tidak perlu lagi setelah apa tuh? setelah kita mengenal. Setelah kita mengenal, kita udah berjumpa. Makanya nikmati, jalani aja di situ. Jangan ada bahasa mencari juga lagi. Jangan ada bahasa mengenal juga lagi. Kalau ada bahasa mengenal, tanda belum kenal. Iya, Ustaz. Kalau ada bahasa mencari, karena dia belum menemuinya. Orang kalau sudah mengenal, sudah menemuinya, tidak ada bahasa mengenal, tidak ada bahasa menemui. Memang ada dia nih, nah. Keha, itu dah. Iya, Ustaz. Itu lagi. Iya, Ustaz. Itu yang Ustaz maksudkan dengan bahasa kasab itu mayakhruju baina syafatai ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah suatu isyarat dan iktibar saja. Pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diucapkan itu. Kata-kata ini hanyalah menghantarkan kepada makna yang sebenarnya. Nah, kata-kata itulah duduknya di sifat. Sifat itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah nur. Makanya katakan al-ilmu nurullah. Ilmu itu adalah nurnya Allah. Ilmu itu adalah nurnya Ya. Allah. Ustaz. Jadi orang bisa mengenal itu dengan ilmu. Dengan ilmu lah orang mengenal Allah. Ya, kalau dalam penyampaian bahasa kaji gini, Iya, Ustaz. dengan ilmu nyatalah zat itu. Dengan zat nyatalah sifat. Dengan sifat nyatalah asma. Dengan asma nyatalah af'al. Dengan af'al nyatalah perbuatan itu. Dengan perbuatan nyatalah gerak itu. Makanya setiap gerak itu nyata karena ada perbuatan. Ya, Ustaz. Setiap perbuatan itu nyata karena ada asma. Asma itu nyata karena ada sifat. Sifat itu nyata karena ada zat. Zat itu nyata karena ada ilmu. Jadi yang sebenar ilmu itu adalah nur. Tertinggi. Ustaz. Ilmu itu nur. Siapa yang sebenar nur? Allah itu. Allah. Situ aja kajinya tuh. Karena kan kalau bahasa nur itu Ustaz, kalau artinya terang gitu. Jadi kalau kita pahami jadi rancu jadi Ustaz ya. Iya, Nur jadi itu terang gitu Ustaz. iya. Jadi pemahamannya kita ini kalau mengkaji saya habis kaji, Ya, Ustaz. mengaruh saya habis kawa, mencencang saya habis cencang. Maksudnya sampai tidak bisa lagi dikatakan. Oleh karena itu, nur itu jangan diterjemahkan dengan cahaya. Iya, Ustaz. Nah, sekarang pahamilah nur itu adalah terang. Terang itu maksudnya tuh jelas. Jelas itu, maksud jelas itu adalah nyata. Nyata itu maksudnya itu adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, segala yang jelas itu adalah nur. Makanya alam ini nyata nak nih? Nyata Ustaz. Terang nak? Terang. Jelas nak? Jelas. Wujud nak? Wujud ya. Kalau alam ini nyata, terang, dan itulah nur. Itulah makna nur yang sebenarnya. Itu yang mana nur? Siapa nur itu? Kalaulah nur itu nyata, terang, dan jelas, serta wujud. Siapa yang wujud, terang, nyata, dan jelas, serta nur itu? Allah. Walaupun nur itu artinya wujud, Iya. nur itu maknanya nyata, maka yang wujud dan yang nyata yang dikatakan nur itu, yang sebenar-benar wujud itu, yang sebenar-benar nyata dan nur itu Allah. Allah itu yang nur, Allah itu yang terang, Allah itu yang jelas, Allah itu yang nyata, Allah itu yang wujud. Iya, Ustaz. Karena dia, Allah itu wujud, terang, jelas, dan nyata, dikatakan nur, maka dinamailah wujud nyata, terang, dan jelasnya nur itu disebut namanya Muhammad. Muhammad itu wujud dirinya. Muhammad itu kenyataan dirinya. Muhammad itu kezuhiran dirinya. Iya, Ustaz. Jadi kalau dinaikkan kajinya bertangga naik berjenjang turun, begini maminya. Nur. Ya. Nah, nur itu kan tadi apa artinya? Terang, jelas. Terang, nyata, jelas, Nyata. nyata dan Wujud. Nah, jadi kalaulah nur itu maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud. Siapa yang wujud, siapa yang nyata, siapa yang terang, siapa yang nur itu bernama Muhammad. Namanya Muhammad. Nama yang nur nih, Muhammad. nama yang wujud, nyata, terang, dan jelas itu Muhammad. Nah, Yes. sekarang kalaulah
nur, terang, jelas dan nyata itu ada namanya Muhammad. Siapa Muhammad ini yang sebenarnya? Siapa yang terang tuh? Ya. Ini kan nama jadi. Ya. Siapa yang terang, siapa yang nyata, siapa yang jelas, siapa yang wujud itu adalah Allah. Allah tuh yang sebenarnya yang terang, jelas, nyata dan wujud. Allah tuh yang sebenarnya nur. Biasa. Tadi namanya nur tadi siapa? Muhammad. Allah tuh yang benar-benar Muhammad tuh. Biasa. Sempurnanya Muhammad tadi pada yang nyata, terang dan jelas itu serta wujud itu pada Insan. Allah yang benar-benar insan tuh, maka dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah tuh ya diriku. Wa ana nafsa wujudahu, dan dirikulah wujud nyatanya Allah itu. Dalam bahasa yang mantapnya, Allah itu yang manusia itu, yang sebenarnya Allah tuh. Al insanu siri wa ana sirahu. Allah itu adalah diriku. Dan diriku inilah yang diri Allah tuh. Kenapa kita berani mengungkapkan kalimat itu tanpa ada kebimbangan dan keraguan? Karena memang Allah yang ada satu-satunya. Allah yang wujud satu-satunya. Inilah yang disebut namanya tauhid murni. Sebenarnya tauhid itu sudah murni, tapi untuk taukidnya penekanan. Hanya menunjukkan keesaan dia cuma satu-satunya. Nah, sekarang Ustaz akan meniti ke dalam diri Pak Jul dan Pak Sodikin dulu. Pak Sodikin lah. Kalaulah Allah itu satu-satunya, Pak Sodikin, dia cuma yang ada, dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kenapa tidak perlu mentauhidkan Allah? Juga kah Pak Sodikin? Ya, karena itu kita sudah jelas nyata bahwa kita itu memang tidak perlu Allah lagi. Kenapa tidak perlu mentauhidkan Allah? Kenapa kita tidak perlu mentauhidkan Allah? Allah itu kan udah tauhid, udah satu. Untuk apa juga dia satu-satu kan juga Allah. Iya. Untuk apa juga kenapa kita tidak perlu mentauhidkan Allah? Allah itu kan udah tauhid, udah satu. Untuk apa juga dia satu-satu kan juga Allah lagi? Untuk apa juga diesakan juga Allah tuh? Allah itu udah esa. Allah kan tidak pernah dua. Satu desat. Jadi yang dua, yang tiga, yang empat, yang lima itu rupanya, itu sifatnya. Sifatnya boleh banyak, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh banyak. Tapi diri cukup satu. Dirinya cukup satu. Diri segala bentuk dan rupa itu satu. Iya. Itulah Ustaz katakan, Pak Jul, perlukah mentauhidkan Allah juga lagi? Tak perlu. Tidak perlu lagi. Iya, karena Allah kan tidak esa kan? Udah esa. Untuk apa juga desakan Allah itu lagi? Kalau diesakan dua jadi wujud nanti. Kalau mengesakan dua wujudnya itu situ letak syirik itu dah. Kenapa Pak Jul mampu mengatakan tak perlu mengesakan Allah lagi? Karena kan dirinya semata yang ada. Itulah jawabannya, karena dirinya semata yang ada. Tapi sebelum kenal, perlukah mentauhidkan Allah? Perlu, Ustaz. Perlu. Kita mentauhidkan, menyatakan diri kita nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Ya, tapi setelah kita kenal yang diri kita ini wujud nyatanya dirinya, apa juga mau diesakan lagi? Memang dia sejak satu-satunya, dari sejak dulunya, sekarang maupun yang akan datang, Allah nggak pernah dua. Allah nggak pernah berbilang. Itu yang katakan dia tunggal, tiada berbilang. Dia esa satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Hanya dialah yang wujud secara mutlak. Maka hilanglah kata tauhid di situ. Ustaz antarkan lagi yang lebih paham lagi. Ya, Ustaz. Asal jangan goncang aja. Goncang tahu? Goncang. Sebab kalau goncang jadi Ustazil ya. Bimbang, ragu. Kalau Pak Jul sudah beriman, perlukah beriman lagi? Tidak, Ustaz. Iman apa artinya? Iman tuh yakin, nyata. Yakin kan? Kalau Pak Jul sudah yakin, perlukah yakin lagi? Tak perlu lagi, Ustaz. Berarti iman tuh satu aja dah. Tapi kenapa sebutannya banyak? Iman taklid, iman dalil, iman ainul yakin, hakul yakin, iman isbatul yakin. Iman itu sekali aja. Kalau udah beriman kita tidak ada iman lagi. Kalau udah yakin kita tidak ada lagi yakin itu lagi. Kalau udah percaya kita tidak ada percaya itu lagi. Iya, Ustaz. Kalau udah mengenal kita tidak ada kenal lagi. Kalau udah bertauhid kita tidak ada ditauhidkan lagi. Iya, jadi bahasa yakin, bahasa bertauhid itu duduknya di hakikat. Karena ada dua wujud di situ. Ada Muhammadnya tuh. Ada Allahnya situ, Ustaz. Ada Allahnya. Padahal Muhammad dengan Allah itu esa.
Itu yang mesti kita pandai-pandai mengambil hikmah dan pahamnya. Iya, Ustaz. Jadi tetap Ustaz ya, kalau memahami tauhid ini kita harus tanarkit tanazul Ustaz ya, memahami berjenjang gitu Ustaz ya. Iya, itu untuk menghantarkan paham. Pahamnya Ustaz ya. Kalau udah sampai pahamnya ke puncaknya, tidak ada lagi tanazul wa tarki lagi. Iya Ustaz. Ya. Sudah itikad aja lah sudah. Kalau bahasanya begini. Setelah kita paham yang zahir dia Ya. dan yang batin juga dia, Iya Ustaz. maka cara menghantarkannya yang zahir dibatinkan, yang batin dizohirkan. Lalu pandanglah dia satu wujud bahwa zahir batin adalah Dia. Kalau dah terpandang satu wujud yang zahir dan batin adalah dia, jangan disebut juga Allah tuh zahir batin. Udahlah Allah sajalah disebut. Kalau udah Allah dah zahir batin itu dah. Tak ada lagi, yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya, bahwa dialah zahir dan batin. Itu dia hakikat. Sekarang, kan dia yang betul-betul zahir batin, itu apa juga disebut zahir batin lagi? Memangnya ada yang zahir dan yang batin selain daripada dirinya? Tak ada. Kan tak ada. Allah aja lah sebutan lagi. Kalau sudah sampai pada puncaknya Allah, jangan juga disebut Allah lagi. Kalau Allah bersifat juga lagi dia. Maka cukup dipandang, cukup disadari, cukup diimani. Udahlah tuh. Bahkan kata-kata cukup dipandang, cukup disadari, juga tidak ada lagi kata itu. Itulah yang dikatakan man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, dia yang zahir, dia yang batin, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang wujud dan dia yang nyata. Maka dialah yang sebenar-benarnya itu. Pada satu kala lisanahu, keluhlah lidah, enggak ada ucapan dan kata-kata. Itulah yang selalu Ustaz katakan, kata yang tiada terkatakan. Tak bisa lagi dianalisa, tak bisa lagi dicerna. Karena dia tidak lagi bisa dicerna, dianalisa melalui kata-kata dan penjelasan serta penjabaran, disitulah dinamailah dia dengan Allah. Maka Allah itu yang membuat kita panyang-panyang lale, yang membuat kita ini terheran-heran, yang membuat kita tercengang-cengang, gila aku, itulah dia tuh. Itu udah meleleh namanya tuh. Ya. Itulah sabi habis kaji namanya itu. Itulah makna la sautun wala harfun itu Ustaz. Itulah kata-kata itulah sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya saut, suara. Tidak ada lagi huruf dan kata-kata untuk menjelaskannya. Memang dialah satu-satunya. Diamlah di situ itu. Kalau ada diam itu, jalani aja lah lagi. Kalau sakit berobat, lapar makan, haus minum. Ya capek istirahat kan tuh bawa tidur. Udah pas saya di Pekanbaru ini pulanglah lagi Purwolingga tuh nanti lagi. Besok Kamis, Ustaz. Kamis. Besok Kamis. Karena udah paham. Iya. Begitulah maknanya itu mesti dihantarkan begitu ya. Ya. Maknanya sebenar itu. Pertanyaan Ustaz sama Pak Sodikin lagi. Kalau memang betul pahamnya dibuktikan pahamnya. Samakah Allah yang Pak Sodikin lihat di dunia ini dengan Allah yang di barzah dan dengan Allah yang di akhirat nanti? Sama Ustaz. Sama. Kalau memang sama Allah yang Pak Sodikin lihat di dunia, di barzah dan di akhirat, Allah yang mana yang Pak Sodikin lihat di dunia, di barzah dan di akhirat itu? Ini, Udah mantap. Megangnya dengan iman tuh lagi tuh. Makanya kalau udah jelas, sulit itu dijelaskan. Kalau dijelaskan juga mungkin rancu maknanya. Itu maknanya tuh. Jadi kata yang tiada terkatakan. Baik, udah sampai itu kaji namanya tuh. Ya, kalau udah sampai takdir Pak Ju matilah lagi itu. Jadi tidak ada mesti ditakutkan mati itu. Rindu kita mati, iri kalau orang lihat orang mati itu nih. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas bincang-bincang tauhid kita malam ini, Ustaz. Mungkin ada kekurangan kita, inilah kita, Ustaz. Demikian, Ustaz.
Iya, Pak Jo. Kita sampaikan saat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman sehingga sampai akhir hayat kita ini kita betul-betul sudah mampu mengenal Allah yang wujud dan nyata pada diri, bahwa sesungguhnya Allah itulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Kita tidak pernah ada awal, akhir, zahir dan batin. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu hanya Allah, karena Allah lah yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi kita ini di dalam ridho dan kasih sayang. Amin amin ya Allah.